Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah tunggu tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ulama besar Nusantara yang dikenal dengan keilmuannya dan juga karya-karyanya yang monumental, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita bersama simak tentang kontribusi beliau, biografi beliau, terutama kontribusi dalam bidang ilmu hadis di Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama besar Indonesia yang lahir di Tanara, Serang, Banten, sekitar tahun 1813 sampai 1897. Nama lengkap beliau adalah Nawawi bin Umar bin Arabi, dikenal sebagai ulama ahli fikih, tafsir, dan tasawuf, serta diberi gelar Syekh Ulama Al-Hijaz karena keilmuannya yang diakui luas di Mekah. Syekh Nawawi berasal dari keluarga yang religius dan pendidikan awalnya didapat dari ayahnya seorang ulama setempat. Beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah dan mendalami berbagai disiplin ilmu Islam di bawah bimbingan para ulama terkemuka. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Nawawi mengabdikan hidupnya di Mekah sebagai pengajar dan penulis. Banyak karya tulisnya menjadi rujukan penting di pesantren-pesantren hingga saat ini, seperti Tafsir Marolabib, juga dikenal sebagai Tafsir Munir, Uqud Lujain, dan Kasyifa As-Sajah. Di antara guru-guru beliau yang terkenal yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatoni, kemudian Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan juga ulama Mekah dan Madinah lainnya termasuk ulama dari mazhab Syafi'i. Adapun murid-murid beliau yang terkenal antara lain yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga ulama dan tokoh dari berbagai daerah Nusantara. Salah satu karya penting Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkait langsung dengan hadis adalah Lubab Al-Hadis, di mana kompilasi hadis pilihan yang berfokus pada akhlak, ibadah, dan tasawuf. Di mana kitab ini memuat sekitar 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki makna mendalam dengan penjelasan dan penekanan pada aspek pengamalan sehari-hari. Di antara kontribusi beliau dalam kitab Lubab Al-Hadis yaitu pengajaran akhlak Islam, di mana kitab ini sering digunakan di pesantren untuk mengajarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan moralitas. Sederhana dan praktis, yaitu penjelasan Syekh Nawawi dalam kitab ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik pemula maupun yang lebih mendalami ilmu agama. Dengan mendidik ulama-ulama besar Nusantara, Syekh Nawawi secara tidak langsung berperan dalam menyebarkan metode kritik dan pemahaman hadis di kalangan masyarakat Indonesia melalui pendekatan pesantren dan organisasi Islam. Pada masa hidup Syekh Nawawi, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Maka situasi ini penuh dengan berbagai tantangan bagi umat Islam, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun agama. Belanda berusaha mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan kolonial yang seringkali merugikan rakyat, termasuk melemahkan peran ulama dan pesantren sebagai pusat pendidikan dan perlawanan. Syekh Nawawi tidak terlibat langsung dalam perlawanan fisik terhadap penjajah, tetapi beliau memberikan kontribusi besar melalui tulisan-tulisannya. Banyak dari karyanya mengajarkan umat Islam tentang pentingnya memegang teguh ajaran agama dan memperkuat akhlak serta ilmu pengetahuan. Ini menjadi landasan spiritual bagi umat Islam untuk melawan penjajahan secara moral dan intelektual. Melalui karya-karyanya, Syekh Nawawi berkontribusi dalam memperkuat identitas keislaman masyarakat Indonesia. Hal ini penting dalam menjaga semangat umat Islam agar tetap berpegang pada nilai-nilai Islam meskipun berada di bawah tekanan penjajahan. Meskipun tidak kembali ke Indonesia, karya-karya dan ajarannya tetap memiliki pengaruh besar di Nusantara. Murid-murid beliau membawa ajaran kembali ke tanah air sehingga dakwahnya terus berlanjut tanpa kehadiran fisik beliau. Beliau juga dianggap sebagai sosok panutan yang memberikan inspirasi bagi perjuangan intelektual dan spiritual Indonesia.
Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada tahun 1897 Masehi atau 1314 Hijriah di Mekah, Arab Saudi. Beliau dimakamkan di Maqbarah Ma'la, sebuah pemakaman yang terletak di kawasan Mekah dan dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir banyak tokoh penting Islam, termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Demikian sekilas penjelasan tentang Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ketedaran beliau dan juga semangat beliau dalam menuntut ilmu. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat.